Mungkin kalian akan lihat judul video ini dan bilang, omong kosong, mana bisa kaya tanpa privilege, pasti butuh bapak yang kaya kan? Well, Naval Ravikant yang merupakan triliuner dan juga investor awal dari Twitter dan Uber, dulu adalah imigran yang miskin. Dan walaupun dia imigran yang miskin, dia bisa jadi orang yang kaya, gak cukup kaya banget, tapi dia juga bahagia, yang menurut gue jarang banget ditemukan oleh orang kaya yang lain. Gimana rahasia dan cara dia? Untungnya dia pernah buat podcast dan buku dan video tentang gimana cara bahagia dan gimana cara kaya tanpa privilege. Dan di sini gue rangkum semua video yang gue pernah tonton tentang dia. Kalau lu mau belajar dari Naval Ravikant, coba lupain semua tentang hal yang kalian tahu tentang uang dan coba dengerin triliuner ini. Yuk belajar. Halo guys, nama gue Arya Wireswara. Di sini gue akan dokumentasi semua hal yang gue pelajari dari buku, dari video, dari podcast, dari orang-orang yang lebih sukses dan kaya dari gue. Kalau lo mau support gue, bisa subscribe dan klik notifikasinya ya. Oke? Now, gimana sih cara Naval menjadi kaya? Untungnya Naval punya formula yang simple, yaitu ilmu spesifik lo ditambah akuntabilitas dan dikali leverage. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah specific knowledge atau ilmu spesifik. Nah, singkatnya, Naval bilang kalau ilmu spesifik adalah ilmu yang kreatif dan juga teknis dan gak mungkin bisa diotomisasi. Dan skill ini pasti susah banget untuk digantikan oleh orang kalau lu punya. Karena ini spesifik ke diri lu sendiri dan gak banyak orang bisa melakukan hal yang kayak seperti lu. Skill ini juga pasti gak bisa diajarin di sekolah. Karena kalau bisa diajarin di sekolah, berarti udah gak spesifik lagi dan gak unik buat lu. Karena kalau bisa diajarin di sekolah, berarti sekolah bisa ngajarin itu ke orang lain. Oke bro, gue ngerti ilmu spesifik. Tapi apa ilmu spesifik gue? Dan apakah gue punya ilmu spesifik nih? Jangan-jangan gue gak punya. Nah, untungnya, Naval punya pendapat kalau semua orang itu punya ilmu spesifik. Bahkan dia sampai bilang, ada 7 miliar orang di muka bumi ini, dan suatu saat dia mau ada 7 miliar bisnis di muka bumi ini. Jadi artinya Naval bilang, semua orang itu punya ilmu spesifik, karena semua orang bisa juga buat bisnisnya sendiri. Bisa productize yourself. Tapi pertanyaan kalian pasti, gimana cara nyari itu bro? Nah simple, gini caranya. Cari suatu hal yang menurut orang lain itu kayak kerja keras dan pekerjaan yang berat, tapi menurut lo, itu fun, itu kayak main game, itu mudah. Gue kasih contoh yang simple. Menurut gue, baca buku itu seru banget, fun banget, kayak main game aja buat gue. Gue bisa berjam-jam baca buku karena gue sangat amazed sama orang yang jauh lebih sukses dan jauh lebih kaya dari gue. Dan gue pengen banget belajar dari mereka. Ini cukup unik, karena nggak semua orang bisa baca buku lama kayak gue. Apalagi pasti kalian tahu, literasi di Indonesia itu seberapa buruknya. Tapi kan masih banyak bang yang suka baca buku. Berarti nggak unik buat lu doang dong, ini bukan ilmu spesifik lu dong. Bener banget, makanya satu skill itu gue kombinasikan dengan skill gue yang lain, yaitu membuat hal yang rumit jadi suatu hal yang mudah untuk dipahami. Gue tahu gue punya skill ini bukan dari diri gue sendiri, tapi gue dengar dari orang lain, seperti teman gue. Suatu hari teman gue pernah bilang ke gue, bro, gue seneng banget deh belajar sama lu. Karena kalau belajar sama lu, semua hal yang sulit tadi kelihatan seperti simple, seperti gampang. Dan saat gue denger itu, jujur gue seneng banget. Dan gue yakin ini ilmu spesifik gue. Karena ya dari gue kecil, gue emang pengen buat video. Gue emang pengen jadi content creator. Gue juga emang pengen jadi dosen suatu harinya. Nah, ini suatu hal yang bisa kalian lakukan juga. Pertama nih, coba tanya temen atau keluarga lu apa ilmu spesifik lu. Biasanya, mereka lebih tahu dari lu loh. Nah, kedua nih, lu bisa inget-inget waktu kecil, lu sangat tertarik kepada apa. Kalau dulu gue sangat suka sama PewDiePie. Sampai gue pengen jadi YouTuber gitu. Nah, lu bisa inget-inget nih, ada nggak suatu hal atau suatu cita-cita yang selalu ada dari kecil dan sampai sekarang masih ada? Itu biasanya adalah ilmu spesifik lu loh. Wah bro, gue udah nanya teman gue nih, udah nanya keluarga gue, dan gue juga inget-inget pas masa kecil gue kayaknya nggak suka apa-apa gitu. Coba apa ya ilmu spesifik gue? Apakah gue sebenarnya nggak punya nih ilmu spesifik? Ya lu harus bangun ilmu spesifik lu bro. Coba cari suatu hal yang menurut lu menarik dan peluangnya cukup oke. Nah lu coba tulis semua hal itu, bisa dari kripto, bisa dari konten, bisa dari bisnis kopi mungkin. Ya semuanya lu tulis lah pokoknya. Dan pilih cukup satu aja. Dan coba 1-2 bulan. Kenapa 1-2 bulan? Karena pasti lu akan kesulitan. Mungkin kalian mikir, ini karena passion gue, ini suatu hal yang gue inginkan, ini suatu hal yang seru buat gue, pasti gak ada kesulitannya. Salah banget guys. Gue suka banget buat video. Gue suka banget nonton video dan suka banget nulis video. Tapi gak setiap hari gue pengen buat video. Kadang gue nge-stuck, kadang gue gak ada ide, kadang gue juga males. Tapi itulah bedanya passion sama ilmu spesifik. Kalau passion, pasti lu hanya lakukan kalau seneng. Sementara kalau ilmu, ya lu lakuin itu karena itu profesionalitas lu. Itu suatu hal yang lu bisa.
lu harus ngelakuin walaupun lu nggak mood. Nah setelah coba 1-2 bulan, coba evaluasi diri lu sendiri. Apakah ini cocok buat lu? Kalau cocok, lanjutin sampai sukses. Gas terus. Kalau enggak, ya aman aja. Coret satu gitu. Misal kripto nggak cocok, coret. Misal yang lainnya, coba deh. Bisnis gitu. Ya coba gitu. Next adalah akuntabilitas. Coba gue mau tanya ke lu, kenapa CEO gajinya jauh lebih banyak dari pegawai biasa? Padahal CEO belum tentu kerjanya lebih banyak daripada pegawai biasa yang lembur tiap hari. Well, sebenarnya jawabannya simple banget. Karena akuntabilitas CEO jauh lebih besar dibandingkan dengan pegawai biasa. Kalau suatu hari profitabilitas suatu perusahaan itu menurun, siapa yang dicari? CEO pasti kan. Pegawai biasa mah ya udah gitu. Paling dimarahin sama CEO-nya. Kalau CEO-nya dimarahin oleh investor. Dan coba kalau suatu perusahaan yang dibangun itu bangkrut, pasti reputasi CEO-nya bakal hancur dan bakal nggak dipercayai oleh investor-investor lain kalau dia mau bangun bisnis lagi. Sementara kalau pegawai biasa, perusahaannya bangkrut, ya dia bisa ngeles lah. Bisa bilang aja, oh itu mah divisi lain gitu. Ah itu mah karena dolar menguat gitu, rupiah melemah. Banyak alasannya. Sementara kalau CEO, apalagi founder, ya gimana alasannya? Itu kan perusahaan lo yang buat. Perusahaan lo yang tanggung jawab. Gak ada alasannya. Jadi seorang CEO itu gajinya lebih banyak karena dia put their reputation on the line. Kalau misal dia nggak kerja dengan baik, reputasinya hancur, nggak dapat investor lagi, uangnya berkurang. Sementara kalau pegawai biasa, nggak sebanyak CEO. Intinya gini guys, memang ambil resiko itu nggak selalu jamin lu jadi kaya. Kadang lu bisa jadi gembel gitu. Tapi nggak ada orang kaya yang nggak pernah ambil resiko. Coba lihat orang terkaya di dunia, misalkan Elon Musk, Steve Jobs. Apa resiko yang dia ambil? Elon Musk udah berkali-kali hampir bangkrut. Steve Jobs pernah dipecat sama Apple, sama perusahaan yang dia buat sendiri. Bayangin, Warren Buffett, investor terbaik di dunia, hanya cuma bener 60%. Bayangin, dia hampir setengahnya salah guys. Itu investor terbaik di dunia. Bahkan koruptor yang kaya aja juga, jadi ambil resiko dong. Bisa dipenjara, bahkan resikonya tinggi banget. Ya, kalau di Wakanda mungkin enggak ya. Ada satu konsep yang menurut gue menarik untuk kita bahas juga, yaitu anti-fragile. No, bukan lagu Korea itu ya, tapi konsep ini dipopulerkan oleh Nicholas Nassim Taleb. Simpelnya, anti-fragile adalah suatu hal yang membaik setelah dikasih stres, setelah dikasih masalah. Contohnya otot. Otot akan jauh lebih kuat ketika kita nge-gym, ketika kita angkat beban, ya kan? Dan sebenarnya manusia begitu juga. Ya, beberapa manusia ya. Ada beberapa manusia yang ketika gagal, ketika dipermalukan, malah menjadi lebih baik. Tapi ada juga yang fragile, di mana ketika sudah gagal sekali, ya udah dia malah hancur, dia malah menyerah. Nah kira-kira orang-orang seperti Steve Jobs dan Elon Musk dan semua orang kaya dan sukses di muka bumi ini, fragile atau anti-fragile? Gue yakin lo tahu jawabannya. Now, next adalah leverage. Nah ini menurut gue paling penting. Dan ini alasan kenapa orang yang jauh lebih kerja keras dibanding Elon Musk, dibanding Steve Jobs, dibanding Warren Buffett, gak lebih kaya dari mereka. Karena mereka gak menggunakan konsep yang dinamakan leverage. Nah, apa sih itu leverage? Nah, leverage itu sebenarnya suatu hal yang bisa melipat gandakan kerja keras dan hasil kalian. Salah satu contoh leverage yang paling simple adalah uang. Misal lu nih punya duit 5 juta, lu taruh di Bitcoin. Bitcoinnya naik 100%. Ya, lumayan kan lu dapat 5 juta. Tapi sementara Timothy Ronald nih punya duit 100M. Dia taruh di Bitcoin. Dapatnya ya 100M. Sementara lu 5 juta doang. Padahal kan ilmunya sebenarnya sama gitu. Strateginya sama. Tapi entah kenapa hasilnya beda. Nah itu leverage. Lah bang, tapi gue kan gak punya duit. Gimana cara gue gunain leverage? Aman aja bro. Leverage itu ada banyak. Dan menurut Naval Ravikant, yang paling kuat dan juga paling mudah untuk dijangkau adalah coding dan media. Kenapa mudah dijangkau? Karena coding lu bisa belajar sendiri. Lu bisa coding sendiri, nggak perlu orang lain. Apalagi media. Lu tinggal buka HP, buka kamera, ngoceh, terus tinggal upload di Instagram. Gampang banget. Dan kedua hal ini sangat powerful. Karena lu cukup buat sekali, dan hasilnya bisa ribuan bahkan jutaan kali. Contoh media, gue buat video YouTube kayak gini bisa ditonton ribuan bahkan jutaan orang. Hopefully ya. Coding apalagi? Aplikasi seperti Microsoft yang dibuat sekali dan dipakai jutaan bahkan hampir semua orang di muka bumi ini. Sekuat itu coding dan media guys. Nih, gue kasih contoh untuk semua formula ini digabungin ya. Misal lu adalah dokter. BTW gue bukan dokter ya, ini cuma contoh aja gitu. Pertama, ilmu spesifik lu pasti udah jelas. Lu dokter, gak banyak orang yang bisa jadi dokter. Bahkan kalau lu mau ningkatin ilmu spesifik lu, gampang, tinggal jadi dokter bedah atau dokter jantung dan lain-lain. Next adalah akuntabilitas. Akuntabilitas lu sebagai dokter akan meningkat
ketika lu membuat klinik, ketika lu membuat skincare lain lu misal. Yang terakhir adalah leverage menggunakan media. Lu bisa buat akun Instagram, bisa akun Instagram pribadi lu, atau akun Instagram klinik lu, atau akun Instagram bisnis lu, untuk menaikkan income dan bola mata ke lu gitu. Dan juga pasti naikin trust, dan alhasil banyak yang klinik lu, banyak yang tahu lu, banyak yang trust lu juga. Nah itu permainan dari leverage. Dan next adalah soal kebahagiaan. Naval percaya cuma ada 2 cara untuk menjadi bahagia. Yang pertama adalah untuk mendapatkan semua hal di muka bumi ini, dan kedua adalah untuk tidak menginginkan semua hal di muka bumi ini. Ada cerita yang menarik nih tentang hal ini. Diogenes, filsuf yang tinggal di Gentong, yang gembel, pernah ketemu Alexander the Great, raja yang kaya banget dan nggak pernah kalah perang. Lalu pas mereka ketemu, Alexander nanya ke Diogenes, bro, lu mau apa? Gue kasih semuanya, gue kan raja, gue kaya, gue punya segalanya nih bro. Tapi Diogenes dengan santainya bilang, lu bisa minggir nggak bro? Gue lagi jemur nih, lu ngalangin matahari gue. Dan saking terkejutnya Alexander, dia sampai bilang, kalau gue bukan Alexander, gue mau jadi Diogenes. Tapi Diogenes juga bilang, kalau dia bukan Diogenes, dia cuma mau jadi Diogenes. Nah dari 2 jalur ini, gue nggak bisa bilang ke kalian mana yang lebih baik, mana yang harus kalian jalani. Tapi kalau gue sendiri, dan mungkin kalian yang nonton, nggak pengen kan jadi biksu gitu, yang nggak menginginkan semua hal di dunia ini. Kalian pasti mau jadi kaya, kalian pasti pengen punya bisnis, pengen punya rumah yang besar. Bener kan? Dan itu nggak apa-apa banget. Tapi kalian harus tahu, Naval sendiri bilang, kebahagiaan itu nggak pernah datang dari eksternal. Artinya adalah lu nggak bakal bahagia ketika lu kaya, ketika lu punya mobil, ketika lu punya semua hal yang lu mau. Dan lu bisa bahagia dari sekarang. Menurut Naval, banyak orang sukses yang nyesel kalau dulu nggak pernah enjoy prosesnya. Padahal prosesnya itu yang menyenangkan menurut mereka. Ya sebenarnya normal banget kalau kita pengen jadi sukses. Gue juga pengen jadi sukses bro. Tapi kalau lu mau jadi sukses, Naval bilang lu harus enjoy the process. Karena kalau lu nggak enjoy the process, lu nggak bakal sukses, lu juga nggak bakal bahagia. Kalau masih bingung, bisa klik di link deskripsi. Gue punya ebook tentang cara Naval kaya dan bahagia. Let's go.